yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Serbajadi, yang saya hormati Bapak Dan Ramil ataupun yang mewakilinya, dan yang saya hormati Bapak Babinsa dan Babinsa Pulau Gambar dan Pulau Tagor, juga para Bapak Ibu penyuluh. Nah, di sini saya selaku PPL WKPP Pulau Tagor, permasalahan yang ada di wilayah kerja penyuluhan Desa Pulau Tagor. Di Desa Pulau Tagor ini tahun ini tidak tanam padi, diakibatkan debit air sungai menurun. Areal persawahan lebih kurang 80 hektar itu tidak bisa tanam padi. Karena apa? Karena air yang ada di primer ataupun sungai ular itu tidak bisa masuk ke saluran irigasi. Otomatis areal yang ada 80 hektar di Desa Pulau Tagor ini tidak bisa terairi. Luas areal yang ada di Desa Pulau Tagor lebih kurang, luas areal untuk tanaman untuk padi sawah lebih kurang 166. Bapak Ibu, 80 hektar. Jadi Bapak Ibu, di sini kondisi untuk di lapangan ini sungai ular, ini intek ataupun irigasi, ini intek. Di waktu zamannya Orde Baru ini dulu berfungsi intek ini untuk mengairi areal lebih kurang 166 hektar, dan ternyata yang tidak bisa masuk air kemari ke intek 1 180 hektar yang tidak bisa masuk. Selebihnya ini dari intek 2 dapat air, yang 80 hektar tidak bisa dapat air karena pengambilan melalui saluran intek 1. Jadi Bapak Ibu, Pak Camat, permasalahan yang 80 hektar ini tidak bisa terairi karena ini di atas di atas permukaan air sungai. Lebih tinggi lagi areal persawahan dibandingkan air yang ada di sungai. Jadi para kelompok dan para petani yang ada di WKPP Pulau Tagor, jalan salah satunya ini dibuat pembronjongan yang ada di intek 1, lalu dinormalisasi saluran tersebut dari saluran besar sampai ke pembagian sekunder sampai ke pembagian tersier. Kalaulah ini masuk air ke sekunder dan ke tersier, maka kita akan melihat bagaimana untuk penyaluran ke areal persawahan yang 80 hektar. Kalau juga lebih tinggi areal persawahan, maka mau tidak mau areal persawahan kita turunkan, kita rendahkan. Supaya apa? Supaya air yang ada di saluran irigasi sekunder dan tersier tadi bisa masuk ke area persawahan yang 80 hektar. Jadi ini sudah kita komunikasikan kepada Pak Kades, Pak Camat, Pak Babinsa dalam musyawarah Kecamatan semalam. Juga kita sosialisasikan ke petani supaya
petani tadi mengerti untuk supaya apa? Untuk supaya 2025. Jadi ada kesempatan untuk menciptakan area yang 80 hektar tadi supaya bisa tanam padi. Jadi inilah gunanya untuk koordinasi antara instansi, baik juga dari kecamatan, baik juga dari TNI, baik juga dari desa. Supaya apa? Supaya kita bersatu untuk menyiasati bagaimana para petani tadi bisa tanam padi. Jadi Bapak Ibu, hanya ini penjelasan yang bisa saya sampaikan, karena apapun ceritanya ini kita kembalikan ke para petani. Menerima atau tidak petaninya itu tinggal nanti petaninya lah yang mengiyakan ataupun tidak. Kalau petaninya tidak mengiyakan juga kita tidak bisa berbuat. Tapi kalau petaninya menerima, setuju, kita akan buat bronjong bersama normalisasi intake dan saluran sekunder dan saluran tersier. Mana yang lebih tinggi area persawahannya kita rendahkan, mana yang sudah rendah nggak perlu kita rendahkan. Jadi supaya bisa tanam, dan lagi pula ini tentang ketahanan pangan. 80 hektar ini kalau kita hitung-hitung 1 hektar aja 6 sampai 7 ton sudah berapa? 560. 560 ton. Ini yang tidak bisa menyumbang beras bagi rakyat ataupun masyarakat yang ada di wilayah Kertajati. Jadi kalau untuk bantuan pompanisasi tanami dengan lawan sawah, apakah efektif untuk dilaksanakan pompanisasi? Sudah kira-kira berapa kira-kira pompanisasi? Pompanisasi Pak sudah dibuat Pak di yang namanya di kelompok